burung puyuh bukan pekerjaan mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi, risikonya banyak. Awalnya itu saya belajar, saya ke sana tuh langsung saya beli yang sudah siap bertelur. Saya beli pesan 200 ekor, mati semua. Mati semua? Mati semua. Coba lagi 200 lagi. Saya coba lagi. Ini 200. sudah 3 kali, 3 kali. Selama setahun saya percobaan dulu. Bulan ketiga saya pesan lagi naik 400 ekor. Setelah saya pelajari faktor kematian itu tuh awalnya itu karena sirkulasi udara, kandangnya terlalu kecil, coba-coba belum ada ilmu, jadi hanya mau berani-berani. Jadi iya faktor stres. Faktor stres itu pertama itu sirkulasi udara. Lingkungan itu tidak memadai. Dulu kan saya ternak di rumah. Setelah saya cari tahu, tanya teman-teman yang sudah berpengalaman, supaya menghilangkan stres, kurangi orang beraktivitas. Usahakan dalam kandang selalu ada suara radio atau musik apa, tapi jangan terlalu keras. Hari ini tim UKM Aufi mendapat kesempatan istimewa. Kami berkunjung ke tempat peternakan burung puyuh. Berternak burung puyuh bukan pekerjaan mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi. Misalnya menghilangkan atau mencegah burung tidak stres, lalu bagaimana memasarkannya juga akan sulit. Kami bertemu dengan Pak Yuven. Pak Yuven ini kenapa tertarik dengan beternak burung puyuh? Padahal risikonya banyak. Pak Yuven ini adalah salah satu anggota dari Koperasi Pintu Air, Kopdit Pintu Air. Pak Yuven bisa diceritakan awal dari Bapak tertarik memilih beternak burung puyuh, Pak? Silakan Pak Yuven. Awalnya itu tahun 2021. Setelah saya pindah dari Papua, kan bingung sampai sini ini mau kerja apa. Saya sama istri mutar keliling sini. Area Karangturi kira-kira di mana yang ternak burung puyuh. Sampai kita cari-cari informasi. Ada di daerah Grogolan, ada yang ternak di situ, terus ditanya-tanya. Awalnya itu saya belajar, saya ke sana tuh langsung saya beli yang sudah siap bertelur. Saya beli pesan 200 ekor awalnya. 200 ekor? 200 ekor, awal itu 200 ekor. Berani 200 ekor. 200 ekor itu mati semua. Mati semua? Mati semua. Itu tak beli lagi yang mulai saya beli lagi yang kecil, yang mulai dari usia 0 hari. Usia 0 hari saya langsung ke peksi, ke PT-nya itu saya konsultasi sama orang perusahaan. Bagaimana supaya saya itu bisa ternak puyuh, burung puyuh mulai dari awal. Jadi saya tuh nggak mau, saya mau belajar itu saya mau mulai dari nol. Jadi kasih masukan dari orang perusahaan. Ya kamu harus siap kandang dengan ukuran sekian-sekian. Ulangi lagi 200, mulai dari 0 hari. 0 hari, ya. Iya. Saya ulangi dari 0 Ngijon hari. dulu itu, Pak? Iya, dari mulai pecah telur, istilah orang PT itu pecah telur. Dari 0 hari itu ulangi 200 ekor. 200 ekor yang hidup tuh, yang mati sekitar 150 ekor. Mati 50 ekor saja. Sampai saya itu rasa gimana ya? Ini caranya supaya nggak mati bagaimana? Saya sama istri pulang lagi, cari ke peternak-peternak yang sudah pengalaman. Tapi ya begitu, ilmu yang dikasih seperti itu. Kita harus belajar otodidak sendiri lagi. Dari 50 pertahankan, 50 pertahankan, coba lagi 200 lagi.
Saya coba lagi Ini 200. sudah 3 kali 200 ya? 3 kali. Selama setahun saya percobaan dulu. Belajar puyuh tentang puyuh. Coba lagi 200, datang ke 200. Oh, sekitar 100 ekor mati. Artinya semakin sedikit. Semakin ini. Semakin sedikit. Ya dari 200 itu 100 mati. Terus 3 bulan berikutnya yang ini sudah nelur. Kan usianya kan 35 hari sudah belajar nelur. Oh, 35 hari 35 belajar nelur. Ya. Oke. Nah dari 200 itu sekitar 100 hidup. Yang 100 mati, berarti 50%. Bulan ketiga tak pesan lagi naik 400 ekor. Iya. 400 ekor mulai tahu seluk-beluknya, pelajar sedikit. Jadi mulai tahu dari 400 ekor sekitar 50-an, 30-an ekor. Mati. Semakin sedikit. Semakin sedikit semakin Jumlahnya pesan semakin banyak, matinya semakin sedikit sudah Oke. tahu. Lalu Terus berjalan 1 tahun, saya mulai berani dengan pesan 1000 ekor. Nah, itu setelah saya pelajari faktor kematian itu tuh awalnya itu karena stres. sirkulasi udara, kandangnya terlalu kecil, coba-coba belum ada ilmu, jadi hanya mau berani-berani. Jadi iya faktor stres, karena namanya puyuh itu mudah stres ya. Ya. Pak, faktor stres yang tadi dari 200 mati semua. Iya. Lalu matinya semakin sedikit pesan kemudian. Faktor stresnya karena apa, Pak? Faktor stresnya pertama itu sirkulasi udara. Lingkungan itu tidak memadai. Dulu kan saya pernah di rumah. Nah, terlalu ribut, hiruk pikuk orang, kadang anak-anak bermain apa itu yang. Terus dengan itu kapasitas kandang tidak sesuai dengan jumlah puyuh. Iya. Jadi tebak-tebak nggak sesuai hitungannya. Jadi faktor suara yang tidak dikenal, Betul. itu juga menjadi faktor membuat stres ya. Iya benar. Nah, untuk menghindari seperti itu, apakah tadi ketika Bapak tanya-tanya tidak dijelaskan faktor-faktor yang membuat stres itu, Pak? Ilmunya tidak dijelaskan. Oh, ilmunya gimana? Ilmu untuk membuat ternak tidak stres ketika awal mencari ilmu tadi, apakah tidak dibeberkan oleh teman-teman? Oh ya, setelah kita cari tahu, tanya teman-teman yang sudah berpengalaman, supaya menghilangkan stres, kurangi orang beraktivitas. Yang pertama, kurang beraktivitas dalam kandang, orang-orang yang maksudnya yang baru, yang tidak dikenal, yang belum kenal. Terus yang kedua, usahakan dalam kandang selalu ada suara. Dikasih suara. Karena ini ada lagu-lagu. Betul. Ini lagu apa saja yang boleh membuat kita stres? Misalnya lagunya harus pelan-pelan, harus lagu yang memberikan kenikmatan, apa seperti itu? Sebenarnya yang penting bersuara. Kalau teman-teman saya penting bersuara, entah apa, pokoknya yang penting suara radio atau musik apa, tapi jangan terlalu keras. Supaya puyuh itu terbiasa dia. Terbiasa. Mulai dari situ saya mulai ikut anjuran dari teman. Pak, ini kan Bapak tadi kan bercerita dari Papua takut nganggur. Iya kan? Takut nganggur. Pilihannya kok burung puyuh, itu kan menarik. Sebenarnya dari Papua dulu saya itu kan basic saya itu bukan di ternak. Saya basic saya itu orang teknik sebenarnya. Dari STM. Saya dari informatika. Informatika, urusannya komputer. Urusannya komputer sebenarnya. Ya, lalu? Terus sampai di sini istri saya kan mutasi, itu sebenarnya demi anak saya. Istri saya dari mutasi dari Papua ke Sleman. Sampai di sini kan bingung saya. Dari Papua mau ke sini cari kerja,
nggak dapat. Pernah kerja jadi tukang pipu di sini. Di sini Ya. berapa lama? Pipu semen 3 bulan saya kerja. Sampai situ mulai saya sama istri tuh mulai konsultasi bagaimana supaya kita tuh biar istri yang kerja, saya yang usaha saja. Istri kerja apa? Istri saya di dinas pendidikan. Oh, jadi mutasinya karena dinas. Betul. Mutasi dari Papua. Ya, setelah berbincang-bincang sambil cari di Google usaha apa yang cocok di kota. Carilah peternak, yang dapat ternak puyuh. Oh, Dapatnya itu di puyuh. jadi cari di Google dipaksa ke ternak Paksa ke puyuh. ternak puyuh. Ilmunya dari Ilmu dari situ. ilmu itu ya. Iya. Lalu perkembangannya? Iya, perkembangan mulai dari tahun pertama sebenarnya saya pelajari dulu selama 1 tahun tuh saya pelajari 2 tahun berikutnya mulai tahu ilmu mulai tahu, ketiga keempat mulai saya berani. Pak, burung saja bisa stres. Iya. Bapak mengalami kegagalan 3 kali ya. Iya. Bapak stres nggak Pak? Wah, stres. Kalau bilang stres, sangat stres. Nah. Sampai saya tuh putus asa. Tingkat stres saya tuh karena karena banyak yang mati. Sampai saya tuh panggil orang yang biasa sembelih puyuh dulu. Saya bilang sampai saya ke kandang. Saya bilang kalau besok atau dalam minggu ini puyuh-puyuh ini kamu nggak nelur, besok tuh saya suruh orang pasar potong semua. Saya usaha yang lain. Oh Bapak? Iya. Lalu? Karena waktu pertama itu karena saya itu ingin irit sebenarnya dari pakannya, karena baru belajar. Ya. Saya campur pakan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan burung puyuh. Oh ya. Nah, contohnya proteinnya harus berapa. Tapi saya tuh asal campur karena saran dari teman-teman yang sudah belajar, yang sudah lumayan lah ilmunya, dikasih tahu cara seperti ini kalau baru belajar. Pakan tuh dicampur sendiri. Saya ikuti. Tahu-taunya larinya ke puyuh. Puyuh tuh malah sebenarnya saatnya dia untuk produksi, dia harus mundur. Oh. Nah, dia harus mundur. Jadi saya bilang orang pasar, kamu datang saja ke tempat saya potong puyuh. Sudah datang dengan pisau. Besok paginya tak cek ke kandang mulai nelur 1. Takut kali Pak itu. Itu saya bilang istri saya, wah kayaknya tidak jadi. Ini ada tanda-tanda supaya kita terus belajar. Jadi orang yang sudah datang ke kandang mau sembelih, bilang nggak jadi Pak, ini setelah saya cek di kandang tuh ada mulai belajar nelur. Wah piye toh? Will minta maaf nanti lain kali ini. Ya. Jadi mungkin burungnya juga sudah diilhamin takut mati kali Pak. Tapi saya Oke, itu jadi Bapak mengalami stres juga kayak burung ya? wah sempat stres. Kalau seperti itu obatnya yang Bapak lakukan apa? Saya terus belajar. Oh, terus belajar? Saya kembali ke teman-teman yang saya anggap yang sudah di atas 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun. Sampai saya tuh belajar sampai di Prambanan. Orang yang saya tidak kenal, saya kan orang baru, tapi saya berani karena saya entah apa perkataan mereka mau bilang apa. Intinya saya sudah dari Papua sampai di sini saya tuh mau belajar, betul-betul saya mau belajar. Entah apa bicara apa itu belakang. Orang yang saya tidak kenal, saya seolah-olah saya kenal. Saya masuk ke kandangnya, saya ingin belajar. Ya ada penolakan tuh ada. Jadi ilmu nekatnya diterapkan? Diterapkan. Saya nekat. Orang yang saya nggak kenal. Saya mulai cari tahu ternak puyuh di sekitar sini lewat map, lewat Google Map. Terus saya tanya konsultasi sama orang perusahaan, orang PT yang ternak puyuh di sini di mana. Ya banyak ya? Dikasih tahu. Ada yang cuma ya nggak dikasih tahu. Dari Bapak keliling-keliling, ilmu yang akhirnya manjur untuk diterapkan
Dari Pak siapa? Kandang burungnya di mana? Itu dari Prambanan, Pak siapa itu? Atau Ibu siapa? Gianto. Pak? Dia Pak Gianto, Pak Gianto. orang Prambanan. Hmm. Dia tuh yang selalu motivasi saya. Mm-mm. Saya tuh pernah sampai jatuh sampai apa, dia selalu bilang, pesan ke saya itu, ya kalau mau berani jadi peternak, mau jadi peternak harus begitu, harus terima konsekuensi seperti itu. Di saat telurnya amblas, kamu harus terima. Di saat telurnya tinggi, harus tinggi. Jadi kamu segala usaha, kalau kamu cuma awal-awalnya mau berani-berani, tiba-tiba kamu mundur, tidak akan bisa. Sampai kapanpun, usaha apapun tidak akan bisa. Jadi di saat kamu mengalami kesulitan, di saat itu kamu harus belajar. Jadi pesan-pesan dari dia itu, saya mulai belajar dari dia, belajar terus. Dan sampai sekarang tuh jadi teman akrab. Telur saya tuh sebagian tuh dia ambil yang dari sini. Oh iya. Jadi jangan, iya. Kalau seperti itu artinya kan menjadi tidak sekedar guru, Iya betul. tidak sekedar teman, juga menjadi keluarga, Keluarga, depan. benar. Menjadi keluarga ya. Jadi lalu kemudian ini kan stresnya sudah hilang. Iya. Pengalaman menarik apalagi kecuali stres, Pak? Dari ternak. Dari ternak. Pengalaman apalagi Ya. kecuali stres mungkin. Kalau setelah kita mendapatkan hasil dari telur puyuh, itu menghilangkan stres. Setelah kita kalkulasi, dari 1.000 kita dapat seminggu sekian, dari 2.000 kita dapat sekian. Itu ada kebanggaan tersendiri. Mulai dapat untung dari beternak itu tahun berapa lama? Saya tuh mulai masuk mulai saya belajar tahun pertama itu saya taruh belajar. Tahun kedua tuh masih imbangi dengan pakan. Modalnya baru pulang modal? Belum. Modal kembali itu sekitar tahun ketiga. Oke. Masuk tahun ketiga. Itu baru modal kembali? Belum untung? Belum untung, tahun ketiga baru mulai. Oh, baru mulai ya? Baru mulai. Sekarang ini tahun Ini kelima. Tahun kelima, jadi 2 tahun sudah surplus dong, Pak? Sudah lumayan, sudah bisa tambah-tambah ini. Oh, nah sekarang tadi kan kaitannya soal kandang yang tidak tidak sesuai. Untuk berapa ribu ekor, berapa ratus ekor kandang itu dibutuhkan. Lalu sekarang ini kenyamanan itu seberapa banyak sih untuk satu kandang itu? Kalau kandang puyuh kan dia sistemnya kan bertingkat. Oh, Iya, seperti ini. Dia tuh ada yang 4, ada yang 5. Tergantung peternak sih maunya yang seperti apa. iya. Kalau saya tuh lebih senangnya cenderung 4. 4. Nah, Pertimbangannya? yang pertama, saya kan nggak tinggi. Oh, iya. Jadi ngambil kotoran enak. Kalau terlalu tinggi, itu terlalu dekat sama ini loh. Atasnya, atapnya. Atasnya panas. Jadi panasnya terlalu ini. Jadi satu kandang idealnya berapa burung? Tergantung, kalau ukuran kandang 90 kali 60 itu idealnya 25 sampai 27 ekor. Oh, 25 sampai 30 ekor. Sampai 27. Sampai 27. Karena itu larinya nanti ke pakan. Karena kalau di setiap kandang ini kan ukuran 90 kali 60. Itu ukuran dalam. Sampai di luar telurnya kita tambah 10 cm. Jadi total itu 90-70. Kan kandang harus miring kan ini? Betul. Itu Telurnya keluar. harus keluar ya. Kemiringan itu kan harus diukur berapa derajat, Pak? Ini soal kalau kandang ini saya beli itu kandang-kandang second. Oh, kandang second. Kandang second. Semuanya? Semua, kecuali kandang-kandang pembesar itu saya buat sendiri. Oh. Nah, kalau kandang-kandang ini dari tukangnya memang. Iya. Dari kandang-kandang bekas. Kandang bekas saya beli sampai di sini saya Modifikasi? nggak modifikasi, dibersihkan, diperbaiki lagi, terus dikasih disinfektan. Pak, kandang beli itu belinya dari teman-teman peternak juga atau dari mana? Saya tuh belinya dari kebanyakan tuh dari daerah Jawa Timur kalau nggak salah. Dari Jawa Timur? Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Oh, bukan dari Dari dekat-dekat Jawa ya? Ada yang di sini, tapi kebanyakan di sini kan
apa masih ternak itu. Pak, kalau boleh tahu harga kandang yang sudah second itu berapa per lalu kalau masih baru berapa? Kalau kandang baru itu 550.000 Satu kandang. Satu set. Oh, satu set. Satu set itu ada 4, ada 5. Itu 550. Kalau yang second itu tinggal kita negosiasi sama yang punya kandang saja. Yang harga yang ternegosiasi berapa? Itu antara 250 sampai 300. 250 sampai 300. artinya masih bisa lebih efektif ya. Masih lebih. Pak, terkait dengan jumlah burungnya Ya. itu dikemanakan? Lalu jumlah produksinya, telurnya dikemanakan, Pak? Oh iya. Dari awal itu sebenarnya kalau mau cerita telur puyuh, saya kan baru di sini belum tahu pasaran soal ini. Saya tuh pernah ditipu, dipermainkan soal burung telur puyuh. Sebenarnya harganya lagi tinggi-tinggi, tapi saya tuh dikasih harga tuh paling anjlok. Berapa dulu? Paling anjlok berapa? 24.000. Pada harga sudah 30.000, 35.000. Mereka jual kembali 35 sampai 40. Kasih ambil di saya 25.000. Awal tuh saya tuh pakai kilo-kilo begini ya. Taruh di plastik, bawa ke pasar pakem, sama istri ditawar ke penjual-penjual sayur. Penjual-penjual sayur, saya bilang istri saya, gimana ya, kita coba tawar ke penjual-penjual sayur. Ditawar ke penjual-penjual sayur, dibeli dengan harga 24.000 per kilo. Habis. Besoknya bawa lagi. Terus ketemu dengan orang pasar yang biasa baku-baku, istilah baku pasar, yang mereka jual di tempat. Tawar juga, harga juga sama. Nah, karena orang baru. Ya, ini orang baru, jadi kita bisa permainkan dulu, maklum dulu. Iya. Ini jualnya sudah matang ke pasar Posisi itu? begini. Posisi mentah ya? mentah. Oh, posisi mentah. Jadi setelah pengalaman akhirnya mesti banyak belajar kan? Ya, Pengalaman jual terendah itu sampai berapa lama? Lalu ketika naik yang tertinggi berapa harga berapa, Pak? tahun pertama, tahun kedua tuh saya masih dapat yang paling rendah. Itu terus setelah saya pakai pakai media sosial, pelan-pelan saya mulai saya edar-edar ini. Ini media sosialnya. Iya. Ini siapa yang desain ini? Bapak sendiri? Iya, saya. Lalu? Ya, setelah saya pakai ini, mulai saya sampai saya cek ternak-ternak puyuh di sini, sampai saya Cari tahu harga. cari tahu. Ternyata selama 1-2 tahun tuh harga saya tuh paling rendah dari yang lain. Nah, dan saya tuh mulai ada yang mulai nawar, mulai dari situ saya mulai belajar dari ternak-ternak yang sudah dari Pagianto, yang ternak puyuh yang sudah berhasil, dia termasuk sukses lah. Dia kasih saran saya, sudah nanti kamu offer sebagian ke saya. Jadi dia ambil itu dalam 3 hari. Saya dalam seminggu kan ada 7 hari. Yang 1 hari yang pengambil telur saya itu orang luar semua, bukan lingkungan sini. Jadi yang 10-nya ke Prambanan, terus yang 10-nya ke daerah bandara Bantul. Daerah bandara baru. Ke atas ya? Gimana sih itu? Itu namanya apa ya bandara? Kulon Progo. Kulon Progo. Kulon Progo itu masuknya ke Wates ya? Iya. Yang 10-nya ambil situ, terus yang lainnya daerah-daerah Maguwoharjo sama Pasar. Pak, Bapak tidak mencari informasi harga itu dari Google ya? Bapak masih cukup lama, faktor apa waktu itu, Pak? Saya tuh cari informasi harga tuh saya bergabung di ternak puyuh. Ternak puyuh aja masih tidak terbuka soal harga kan? Nah, yang terbuka itu yang tadi. Iya, itu dia terbuka. Harga sekian. Jadi kan soalnya kalau harga baku sama harga PT itu beda. Nah, awalnya sebagian saya masuk ke PT,
tukar sama pakan, yang lain tak over ke Pagianto. Oh. Tapi selisih harga beda, Oh, beda ya. lebih tinggi luar. Soal pakan, Bapak pakan itu beli sendiri, ada yang produksi sendiri? Pakan itu sudah saya beli sendiri Beli? dari perusahaan. Oh, dari perusahaan. Diantar ke sini. Pak, apa namanya, kurun waktu burung bertelur itu berapa lama, Pak? Oh, jangka waktunya. Jangka waktunya, iya. Mulai hitung dia produksi kan belajar nelur dulu. Mulai dari usia 0 hari sampai usia 35 sampai 40 hari. Mulai bertelur. 35 sampai 40 itu mulai belajar nelur. Belajar nelur itu telurnya masih kecil-kecil. Oh, ada Yang perbedaan seperti ya? ini. Iya. Kadang putih, ini baru belajar bertelur ini. Oh. Beda dengan yang sudah kayak gini. Nah, ini kan beda. Iya, iya. Kalau ini kan sudah dewasa usia ya? 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya, 6 bulan. 5 bulan, 6 bulan. Jadi ini baik belajar. ini baru belajar nelur. Oh, Masih kecil. Masih kecil ya. Iya, kayak kemarin. Lalu Jadi di usia 35 hari, hitung mulai dari 0 sampai 35 hari, terus sampai usia 1 tahun, itu harus peremajaan. peremajaan burungnya. Peremajaan burung. Peremajaan burungnya dikemanakan, Pak? Kalau yang sudah istilahnya akhir itu puyuh yang sudah usia 1 tahun. 1 tahun sudah akhir. Nah, iya. Lalu itu dikemanakan jualnya? Ada bakulnya, Ada bakulnya. beli di sini. Itu untuk apa? Untuk daging over ke penjual-penjual itu yang pinggir jalan tuh loh, kayak pecel lele. Oh, jual warung-warung burung soto. goreng. Iya, untuk soto. Dalam 1 tahun Bapak bisa menjual burung tua, burung aktif berapa ribu? Kan kurun waktunya hanya pendek kan, itu kan cuma Iya. Kalau saya itu nggak serentak langsung tak jual. Saya itu seleksi. Sistem saya itu seleksi. Mungkin saya itu peternak satu-satunya yang seleksi. Oh. Jadi dari 1000 itu mulai usia 7 bulan itu saya mulai seleksi. Bisa. Setelah seleksi mana yang sudah nggak nelur, mana yang masih bertelur, saya pertahankan. Oke. Yang seleksi, yang saya sudah seleksi yang nggak nelur, itu tak bisa. Bulan berikutnya saya seleksi lagi. Oh, seleksinya per Tiap bulan. bulan saya seleksi sampai usia 1 tahun. Iya. Usia 1 tahun, burung peremajaan masuk, yang ini tak aktif semua. Oh, jumlah pengakhiran itu berapa ribu, Pak? Ini saya tuh selalu tulis di sini. Oh. Nah, ini masuknya, contoh masuknya 1.500 di bulan ini kan bulan Desember kemarin. Iya. 1.500 tak akhir sekitar itu. Jadi 1 tahun itu mengakhirkan tak akhir 1.500 itu. Ya, kemarin kan 2 baris ini. Oh, Yang iya. sebelah sana tadi. Iya. Jadi sesuai dengan puyuh yang masuk, ya kan apa namanya kan ada yang kematian atau apa, ada yang Iya, mati, iya. apa kan sudah. Bapak selalu ngambil dari bibit ya, Pak? Atau Selalu tidak? dari 0 hari saya. Dari 0 hari. Tidak membibitkan sendiri, tidak memberdayakan burung-burung itu sendiri untuk beranak, Pak, untuk menjadi anak. Enggak? Kalau burung ini, kalau puyuh ini dia tuh setelah saya konsultasi sama orang PT, telurnya bukan telur reptil, Oh, jadi tidak telur berbibit. bukan telur berbibit. Iya, Jadi iya. telurnya ini seperti ayam petelur Iya, sama. iya, iya. Nah, jadi dia bukan telur reptil. Jadi ini tidak ada pejantannya kan, Pak? Nggak pakai pejantan. Oh, nggak ada. Dari sana, dari beli bibit nggak ada yang jantan juga? Dari 1000 ekor paling jantan tuh 2 ekor. Oh, sangat kecil. itu karena entah salah seleksi atau apa, pokoknya dari perusahaan. Yang kecil. Ini nggak ada pejantan. Kalau ada jantan tak keluar. Oh, Bapak tidak mencoba untuk membuat pejantan dan induk itu menjadi satu keluarga, nggak mencoba, Pak? Pernah saya coba, tapi malah telurnya nggak bagus hasilnya. Karena ini memang khusus untuk Petelur. petelur. Oh, Nggak perlu pakai pejantan.
Jadi ada burung puyuh yang memang petelur, Petelur. ada ya. burung puyuh yang untuk Harus pakai pembiayaan. pejantan. Betul. Pembiayaan. Ada. Itu memang ada. Bapak tidak mencoba, kan tadi kan belajarnya dari nol juga. Iya. Bapak tidak mencoba belajar untuk peternak yang petelurnya untuk pembiayaan, nggak coba Pak? Kan mungkin 10, 20 gitu. Saya itu dulu pernah saya ambil 100 ekor dari luar. Yang saya ambil puyuh lokal. Ini kan puyuh peksi. Oh, iya, vaccine. Beda. Ada pejantan. Kalau ambil puyuh lokal ada pejantannya. Pernah saya coba. Setelah saya tanya-tanya kalau pakai pejantan berapa? Bilangnya 10 ekor satu jantan. Kalau tidak, supaya produksinya bagus, ya jangan terlalu banyak, jangan sampai 10, sekitar 7-8 ekor satu jantan. Bapak jual telur paling banyak berapa kilo kalau dihitung kilo? Itu kurun waktunya berapa minggu sekali per penjualan? Bulan kemarin saya itu telur tuh 200, kan puyuhnya 4 ribuan. Puyuhnya 4 ribuan. 4.500-an, 4.500 ekor bulan kemarin sebelum saya update. Itu pas produksinya bagus-bagusnya itu 285 kilo per minggu. per minggu. Ya. 285 kilo per minggu. Per minggu. Banyak banget Pak. Iya, karena hitungan puyuh itu per 1000 itu 10 kilo. Per 1000. Jadi kalau 10 kilo lebih. 10 kilo, kalau ini berarti berapa gram ini ya? Ini puyuh baru ini, tapi sudah bisa masuk seleksi ini. Oh, ini sebelum dijual juga harus diseleksi dulu Ya, ya? kalau kayak gini kan kita nggak enak sama yang bakunya. Oh, ya. Kalau ke PT masih bisa. Kalau ke PT yang kecil-kecil kayak masih begini, masuk ke PT biasa. Iya. Yang baru belajar. Pak, ini kan selain untuk dikonsumsi untuk kesehatan ya, Ya, burung puyuh itu telurnya untuk apa Pak? ya itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, Kekebalan tubuh. Ya. Jadi lebih pada untuk kesehatan ya. untuk menambah energi kesehatan. Tapi jangan terlalu banyak-banyak. Oh, ini juga ada pembatasannya juga ya? Iya, tergantung usia. Kalau untuk anak-anak ya jangan, nggak masalah. Tapi untuk usia lanjut jangan banyak-banyak karena proteinnya tinggi. Pak, terkait dengan kondisi lingkungan. Ya. Ini kan kalau yang namanya ternak kan ada keterpengaruhan pada cuaca ya. Situasi lingkungan ya. Bapak, ini kan lahannya sangat luas. Lahan Bapak sendiri ya. Lalu Ini nih sebenarnya lahan desa nih, kas desa. oh, kas desa. Nah, kas desa, kas desa Bumi Pala sebenarnya. Ini dua kampung ini, satu desa ini sebenarnya. Satu Kampung Karangturi sama Kampung Sapen. Kampung Karangturi. sama Sapen. Kalau dua kampung kan berarti harus minta izin Pak. Betul. Lalu bagaimana caranya Awalnya untuk itu mendapatkan persetujuan? Bagaimana? Awalnya itu saya ke kantor lurah, Kantor lurah. Umbul Mertani. Saya bicara, saya mau minta izin untuk ternak puyuh. Disetujui, dibuat surat itu disetujui. Nah, sampai dari sana saya kembali ke kampung, saya konsultasi sama orang kampung. Biasa kan setiap minggu wage itu kan ada kumpul bersama di sini. Oh, ini milik Kampung. milik kampung ya, Milik gedung desa. ini ya. Milik kampung ya. Oh iya. Kandang. Lalu Kumpul bersama, saya tanya Bapak RT bagaimana ya RT di sini. Kalau kan di kandang itu kan lahan banyak kosong, nggak diisi. Bagaimana kalau saya ternak puyuh? Oh boleh, nanti kita rembuk bersama di kandang. Pada saat minggu wage, duduk semua warga yang punya kandang, satu warga sini, Karangturi sama Sapen sebagian. Jadi kasih tahu, Pak RT-nya kasih tahu, gimana ini Pak Yupen mau ternak puyuh, gimana, setuju? Semua pada, oh ya setuju, nggak apa-apa daripada ini lahannya kosong, tiap bulan bayar pajak, tiap minggu tahunnya bayar pajak, mendingan diisi daripada kas desa ditarik kembali karena tidak warga banyak yang tidak ternak, daripada ditarik kembali.
Lalu Bapak ada kewajiban apa dengan kas desa ini? Bayar pajak kan, kas desa bayar pajak kan lahannya. Bapak ada kewajiban apa dengan desa? Kewajiban gimana? Mungkin bayar iuran untuk kas atau Oh iya, apa? saya bayar. Satu tahun berapa Pak? Ini di sini ini per tahun 25.000, tergantung kaplingnya. Oh, ini berapa kapling? Ini satu. Satu Saya kapling. tuh ambil 3. 3 kapling. Yang 2 itu saya untuk jadikan untuk saya produksi pupuk yang sebelah sana. Yang 1 kapling ini untuk ternak. Oh. Setelah disetujui langsung saya bilang saya tuh 3, ambil 3. Yang 2 untuk saya produksi pupuk, yang 1 untuk ternak puyuh. Disetujui. Disetujui langsung. Dengan 25.000 tadi? Kan setorannya kan 25. Saya 75. Oh, karena per kapling. Saya kan 3 kapling. Ya. Jadi 75.000 per tahun. Oke, per kapling gitu. Ditambah saya bayar setengahnya listrik dari sini. Listrik kan itu kebijakan dari saya sebenarnya. Oh. Jadi warga bayar setengah, saya punya meteran sendiri, tapi saya bayar listrik kandang sini. Bayar listrik kan cuma 30.000. Ya. Saya 15.000. Warga semua yang punya kandang, sisanya. Pak, warga berapa warga yang punya kandang di sini, Pak? Ini kan artinya kan memang kayak komplek perkandangan ya? Iya betul. Ada berapa orang yang punya kandang di sini, Pak? Ini yang punya kandang itu sekitar ini 1, ini 5, 10, 15, 25, sekitar 30 orang. Jadi 30 orang yang mempunyai kandang di Ya. tanah kas desa ya? Nah, Tanah kas desa. itu yang punya sebenarnya lebih, maksudnya yang hanya yang saya hitung tuh yang sekarang masih berjalan, Oh. yang masih berjalan. Kalau Iya. ini sampai sana hampir 50-an, Ada 50-an 50-an Pemilik kandang, kandang. pemilik kandang. pemilik kandang 50-an. Termasuk ini kosong ini kan punya pemilik semua. Oh, faktor apa Pak yang kosong-kosong itu karena apa? Yang pertama itu sebenarnya yang saya pelajari di sini mereka tuh yang penting ternak. Yang penting ternak. Yang penting ternak. Oh. Kasih makan apa untuk promosinya kurang. Oh, iya. Dan semuanya peternak ayam, kambing, sapi atau hanya burung puyuh? Saya burung puyuh kalau di sini baru berjalan 2 tahun. Yang lain-lain? Sekarang tuh ada yang sudah mulai belajar dengan saya. Sekarang tuh sudah ternak di sini. Ada, Oh. sudah ada, tapi populasi masih 1.000. Dari 1.000. Oh, 1.000. Itu pertama tuh dia kerja mundur. Dia mengundurkan diri, tapi dia usaha ikan baru berjalan 1 bulan. Ke saya tiap hari konsultasi bagaimana, saya bilang namanya usaha ya harus jatuh bangun, tidak bisa usaha baru awalnya jalan langsung mundur, tidak bisa, tidak akan berjalan. Pak, kalau nanti semakin banyak orang beternak burung puyuh, lalu itu belajarnya ke Bapak, ada nggak Pak kekhawatiran tersaingi oleh teman-teman yang mungkin lebih berhasil? Ada kekhawatiran nggak? Kalau saya itu semua tergantung yang di atas sudah atur. Oh, Tuhan sudah mengatur. Saya itu tidak, saya kalau ilmu yang saya dapat, kalau ada teman, ada siapa yang mau belajar, saya kasih, kita maju bareng-bareng. Ya, saya itu tidak ada pemikiran bahwa nanti dia tersaingi apa. Ya tidak, saya itu jalan. Yang penting dari saya itu saya ikhlas kasih semua. Semua rezeki itu sudah yang diatur. Pak, terkait dengan kondisi lingkungan, pernah ada nggak Pak dari KLH, dinas mungkin berkunjung ke sini memberi arahan, memberi evaluasi, pernah nggak Pak? Pernah. Dinas peternakan. Dari dinas peternakan. Ya. Dari KLH sendiri belum pernah. Kalau dari dinas peternakan apa sarannya Pak? Dan itu dari dinas peternakan lebih fokus tuh ke ternak sapi sama kambing. Oh, mereka mengarahkannya ke sana. Oh. Tapi pernah di sini tuh dari dinas peternakan datang masuk ke kandang, lihat-lihat kandang. Oh ini bagus, ini sebenarnya jadi kandang percontoh untuk warga di sini. Ya tapi ada warga yang mau.
Tapi kendala pertama itu modal. Oh, Karena ini harus punya modal dulu. oh iya. Nggak bisa kalau nggak punya modal mau itu, harus punya modal. Itu kendalanya di situ. Terkait dengan permodalan, Bapak kan anggota koperasi Pintu Air. Iya. Bapak sebenarnya mendapatkan modal dari Pintu Air setelah menjadi anggota atau sebelum menjadi anggota? Sebelum menjadi anggota sudah bisa mendapatkan permodalan. Sebelum saya Pintu Air bergabung baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya, tahun kemarin. Oh, bagaimana bisa mendapatkan permodalan dari Pintu Air belum menjadi anggota? Bagaimana ceritanya? Setelah saya masuk tahun keberapa ya saya pernah. Itu karena menyangkut pembangunan ini. Itu saya ke Pintu Air, saya pinjam itu pada saat bangunan ini saya kendala di modal yang saya pinjam. Kok Pintu Air bisa memberikan kepercayaan, memberikan modal itu? Faktor apa kira-kira, Pak? Bapak bisa mengira-ira nggak? Survei lapangan. Oh, survei Ya, lapangan. selalu survei dulu. Oh, faktor itu ya. Ya. Nah, setelah menjadi anggota Pintu Air, apa yang Bapak harapkan dari Pintu Air? Permodalan sebelum menjadi anggota saja sudah dipercaya. Apa yang Bapak harapkan dari Pintu Air? Ya harapan kalau untuk kedepannya kalau perlu modal jangan sampai dipersulit lah. Ya, kalau itu sih pasti enggak. Iya. Mungkin enggak, Pak, Bapak mengajukan permohonan ke Pintu Air menjadi apa namanya semacam ketua kelompok, pengurus kelompok untuk mengembangkan peternakan burung puyuh itu memungkinkan enggak, Pak? Untuk di mana? Iya, untuk di daerah sini kan banyak peternak nih yang kosong. Mungkin enggak Bapak mengajukan gagasan ke Pintu Air untuk mengembangkan peternakan burung puyuh ini dengan teman-teman gitu? Ya sebenarnya bisa. Saya tuh pernah konsultasi sama orang sini, sama warga-warga yang sini. Kita bareng-bareng, kita bisa ternak puyuh, belajar bareng. Karena selama ini kalau dari ternak puyuh paling tidak tiap hari itu biar sedikit tuh ada. Oh iya. Tapi ya kendala modal. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan mau coba ajukan ke Pintu Air. Takutnya saya itu setelah berjalan ada nggak serius. Oh, faktor itu ya, faktor Itu memang harus betul-betul punya niat, punya tekad. Kalau yang asal-asal mau tapi tiba-tiba di perjalanan berhenti. Pak Yuven, tolong sampaikan ke UKM Aufi apa yang Bapak bisa sharingkan ilmu harapan ke depan tentang peternakan burung puyuh di daerah Sleman ini ya? Ini daerah di Karangturi, Umbu Mertani, Pak. Masuknya ke Sleman. Kabupaten Sleman. Oh iya, silakan Pak. Apa yang Bapak harapkan dari UKM Aufi ke depannya tentang perpuyuhan? Silakan. Oke, baik. Ya teman-teman yang mau belajar puyuh, ternak puyuh, yang penting itu kita tuh punya semangat, punya tekad. Kegagalan demi kegagalan itu harus belajar dari peternak-peternak yang sudah senior lah, istilah senior. Terus belajar, jangan sampai menyerah. Jadi ya tetap semangat. Itu saja. Modalnya itu, semangat, terus tidak menyerah. Jangan menyerah. Sahabat terkasih, itulah perbincangan siang hari ini dengan Pak Yuven, dengan pengalamannya yang gagal total pertama, gagal kemudian yang kedua, gagal yang ketiga, yang tidak pernah menyerah, itu yang dibagikan kepada kita semua. Semoga kita tetap bersemangat. Terima kasih Pak Yuven, sukses selalu.